So my heart is just exploding with so much I'd love to share. Hati saya itu begitu penuh sekali, pengen meledak ya, kepengen membagikan semua. But I just want to read this incredible piece of scripture. Saya ingin membacakan ayat yang sangat luar biasa ini. I'm going to read from Colossians chapter 1 verse 9 from the Passion Translation. Kolose 1 verse 9. Kolose 1 verse 9. Verse 9 in the Passion Translation. Kolose 1 dari Kolose 1 ayat 9 dari The Passion Translation. It says this, since we first heard about you, sejak kami pertama kalinya mendengar tentang engkau, we've kept you always in our prayers. Kami selalu berdoa untuk kamu. And I just love this, that you would receive the perfect knowledge of God's pleasure over your lives. Saya senang sekali bagian ini, supaya kamu semua menerima pengetahuan yang sempurna akan kesukaan Tuhan atas hidupmu. That is just fantastic. Ini sangat fantastis, luar biasa sekali. The perfect knowledge of God's pleasure over you. Yaitu suatu pengetahuan yang sempurna akan apa yang disukai oleh Tuhan atas hidupmu. I love this because even in light of everything going on all over the world, saya senang sekali yang ini karena apapun yang terjadi sekarang ini di seluruh dunia, it says that, 1 John, that love has been perfected amongst us in this. Dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa kasih Allah itu sudah disempurnakan di dalam kita dengan ini. That we have boldness in the day of judgment. Bahwa kita akan punya keberanian nanti di hari penghakiman. That we have boldness in these days that we're walking through. Nah, kita akan punya keberanian di hari-hari yang kita lewati sekarang ini. Stepping into the perfect knowledge of God's pleasure. Masuk ke dalam pengetahuan yang sempurna akan kesukaan Tuhan. Perfect love cast out fear. Kasih yang sempurna itu akan mengusir semua ketakutan. Perfect love cast out fear. Kasih yang sempurna akan mengusir, menghalau semua ketakutan. So let's continue reading here. Kita teruskan bacaannya. That you would receive the perfect knowledge of God's pleasure over your lives. Engkau akan menerima pengetahuan yang sempurna akan kesukaan Tuhan atas hidupmu. Making you reservoirs of every kind of wisdom and spiritual understanding. Membuat engkau menjadi suatu seperti bendungan atau wadah akan segala macam-macam hikmat dan pengertian-pengertian rohani. We pray that you would walk in the ways of true righteousness. Kami berdoa supaya kamu berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran yang benar. Pleasing God in everything that you do. Menyenangkan Tuhan dalam segala perbuatan-perbuatan baik yang engkau lakukan. Then you'll become fruit-bearing branches. Maka kamu akan menjadi ranting yang menghasilkan buah-buah. Yielding to his life and maturing in the rich experience of knowing God in his fullness. Yang mengarah kepada hidupnya dan kemudian engkau menjadi dewasa di dalam pengalaman kekayaan pengetahuan akan dia dalam segala kepenuhannya. And we pray that you would be energized with all his explosive power. Dan kami berdoa, so good. Ini luar biasa ya, dan kami berdoa supaya kamu itu menjadi energized, menjadi penuh dengan energi semangat akan segala kuasanya yang meledak itu. From the realm of his magnificent glory. Dari alam kemuliaannya yang sangat menakjubkan sekali. Filling you with great hope. Memenuhimu dengan pengharapan yang luar biasa besar.
that we would be energized. Again, he's saying that we would be energized Di sini dikatakan supaya kita ini menjadi semangat, sangat berenergi from the realm of his magnificent glory. Hey, dari alam kemuliaannya yang sangat luar biasa besar, menakjubkan itu. filling you with great hope. Memenuhimu dengan pengharapan yang besar. Your hearts can soar with joyful gratitude Hatimu itu akan bisa terbang dengan mengucapan syukur yang penuh sukacita. when you think of how God made you worthy to receive the glorious inheritance. Kalau engkau berpikir bagaimana Tuhan menciptakanmu dengan kelayakan, engkau itu layak untuk menerima semua kemuliaan warisannya. Freely given to us by living in the light. Yang secara Listen to this cuma language. perhatikan bahasanya yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma dengan hidup di dalam terangnya. He has rescued us completely from the tyrannical rule of darkness. Dia sudah menyelamatkan kita sepenuh-penuhnya dari penguasa kegelapan yang sangat tirani sekali, yang kayak diktator gitu ya, kejam. And has translated us into the kingdom of his beloved Son. Dan dia sudah memindahkan kita masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. For in the Son, all our sins are canceled and have the release of redemption through his very blood. Karena di dalam anaknya itulah semua dosa-dosa kita sudah di-cancel, dibatalkan. Dan kita mempunyai kelepasan penebusan melalui darahnya. Hallelujah. He is the divine portrait, the true likeness of the invisible God. Ayat yang ke-15, dia adalah gambaran yang ilahi, gambaran daripada Tuhan yang tidak kelihatan itu, dia adalah yang seperti itu sebenarnya. And the firstborn heir of all creation. Dan dia ya adalah yang mula-mula dari warisan dari apa kita ini warisan ini, Hey, dia yang mula-mula diciptakan. Ahli for waris through ya. through the Son, everything was created. Karena melalui anak inilah segala sesuatu dijadikan. Both in the heavenly realm and on the earth. Baik di dalam alam surgawi maupun di muka bumi ini. All that is seen and all that is unseen. Semua yang terlihat dan semua yang tidak terlihat. Every seat of power, realm of government, principality and authority. Semua kuasa-kuasa di dalam alam-alam kepemerintahan, kerajaan-kerajaan, dan otoritas-otoritas. It was all created through him and for his purpose. Semua diciptakan melalui dia dan untuk dia. Hey, he existed before anything was created. Dia itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu diciptakan. And now everything finds completion in him. Dan sekarang segala sesuatu itu ditemukan kekomplitannya atau penyelesaian terakhirnya juga di dalam dia. Hallelujah. Haleluya. He is the head of his body, which is the church. Dia adalah kepala dari tubuh itu, yang mana itu adalah gereja. And since he is the beginning and the firstborn heir in resurrection, Karena dia dari permulaannya dan dia itu adalah anak sulung dari warisan yang dibangkitkan. he is the most exalted one, Dia adalah yang paling ditinggikan, disanjung. holding first place in everything. Dia memegang segala sesuatu di tempat yang mula-mula dalam segala hal. For God is satisfied to have all his fullness dwelling in Christ. Karena Tuhan itu puas untuk mempunyai segala kepenuhan dia, semuanya kepenuhannya itu tinggal di dalam Kristus. And by the blood of his cross, Dan oleh darahnya di kayu salib, by the blood of his cross, oleh darahnya yang di kayu salib, by the blood of his cross, oleh darahnya yang di kayu salib, everything, segala sesuatu,
everything segala sesuatu in heaven and in earth di surga dan di bumi, is brought back to himself, semua itu dibawa kembali kepada dirinya. back to its original intent. Kembali kepada tujuannya yang mula-mula. Restored to Dipulihkan innocence untuk menjadi tidak bersalah lagi. again. Sekali lagi. Woo! Come on, Jesus. It says, by the blood of his cross, Oleh darahnya di kayu salib, everything's brought back to its original intent. segala sesuatu itu dikembalikan kepada tujuannya yang mula-mula. Restored to innocence. Dipulihkan untuk menjadi tidak bersalah. Restored to innocence again. Dipulihkan untuk menjadi tidak bersalah lagi. This is a fantastic piece of scripture. Ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa sekali. A fantastic piece of scripture. Ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat fantastis. I wanted to share this with you. Saya mau bagikan Jeremiah. dengan saudara Jeremiah 23:18. Yeremia 23 ayat yang ke-18. As I begin to share here with you, Saya mulai membagikan ini dengan saudara. there's lots of voices in the world today. Ada begitu banyak suara-suara di dunia sekarang ini. Lots of prophetic words, lots of theologies being released. Banyak sekali kata-kata nubuatan, teologi-teologi, dan teori-teori yang dikatakan orang. And we, as the children of light, the daughters and sons of Jesus, Dan kita sebagai anak-anak terang, anak-anak laki-laki dan anak perempuan dari Yesus, we have to live from another realm. kita harus hidup dari alam yang berbeda. We're in this world, Kita memang ada di dunia ini, but we are not of this world. tetapi kita bukan dari dunia ini. And one of the key things that we need to do right now Salah satu hal kunci yang kita harus lakukan sekarang, is really lean into holy. kita harus sungguh-sungguh bersandar kepada kekudusan. Really lean into the character, into the nature of the Lord Jesus. Sungguh-sungguh kita harus bersandar dan sungguh-sungguh melekat pada karakter daripada Yesus. Habakkuk chapter 2 verse 14 Habakuk 2 ayat yang ke-14 says that the knowledge of the glory, hey, dikatakan pengetahuan akan kemuliaan cover the earth akan menutupi bumi as the waters cover the sea. seperti air menutupi lautan. That word knowledge Kata pengetahuan is a tangible reality. itu adalah realitas yang bisa disentuh, yang nyata. It's a tangible intimacy. Itu adalah suatu keintiman yang nyata, yang bisa disentuh. We need the gospel with power. Kita butuh Injil dengan kuasa. We need the signs and the wonders. Kita perlu tanda-tanda mujizat yang ajaib. But what this scripture is speaking about Tetapi apa yang ayat ini katakan is the character, adalah karakter, the nature, sifat, the personality of Jesus. kepribadian dari Yesus. People need to encounter the tangible knowledge of the holy. Orang-orang itu perlu mendapat pertemuan mereka dengan kekudusan Tuhan yang sangat-sangat nyata. Jeremiah lived in a time just like we do. Yeremia hidup di zaman yang sama seperti kita. A lot of voices, a lot of sounds. Ada banyak suara-suara. But God gave him a word. Tapi Tuhan memberikan kepada dia firman. Hey, and this is what I feel so strong in these days. Inilah yang saya merasakan sangat kuat sekali sekarang ini. He says this, Jeremiah 23:18. Yeremia 23 ayat 18. For who has stood in the counsel of the Lord?
Sebab siapakah yang hadir atau berdiri dalam Dewan Musyawarah Tuhan? And has perceived his word. Ya, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Who has perceived and heard his word? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Who has marked his word and heard it? Siapakah yang sudah memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Then he goes down in Jeremiah 23:22, Yeremia 23:22 and he says this, dikatakan begini, but if they had stood in my counsel sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, and had caused my people to hear my words, dan niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, then they would have turned from their way maka mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat and from the evil of their doings. dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Am I not a God at hand? Says Bukankah the Lord. masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah And firman. not a God far off. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. He's saying, if you had stood in my counsel, Dia bilang, kalau kamu berdiri di dewan musyawarahku, then people would have turned. maka orang-orang ini pasti akan berbalik. How are we going to reach the world for Jesus? How are we going to change people's mindsets? Bagaimana kita bisa menjangkau dunia ini bagi Yesus? Bagaimana kita bisa mengubah cara pola pikir orang? He's given us a key right here Dia memberikan kepada kita kunci di sini. to stand in the counsel of the Lord. Untuk berdiri di dalam dewan musyawarah Allah. Now this word counsel Kata counsel atau kata nasihat ini, is the word sod, S-O-D. kata hurufnya adalah SOD. It's the highest level of revelation in the Hebrew mindset. Ini adalah suatu pewahyuan yang paling tertinggi dalam pola pikir Yahudi, But it translates this way: tetapi diterjemahkan seperti ini. intimate friendship. Ini adalah hubungan pertemanan, persahabatan yang sangat intim, sangat mesra. This is just fantastic. Ini sangat luar biasa sekali. He's saying this. Dia berkata begini, There's a lot of voices happening right now. ada begitu banyak suara-suara sekarang. But who has stood in intimate friendship with the Lord? Tetapi siapakah yang sekarang berdiri dengan hubungan relasi yang sangat intim dengan Tuhan? And perceived and heard his word. Memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya. Who's been marked by his word? Siapakah yang sudah sungguh-sungguh ditandai dengan firman-Nya? And he's saying, if we do stand in intimate friendship, Dan dia berkata, kalau kita ini berdiri di dalam hubungan relasi yang sangat intim, dekat, and cause the people to hear his word, dan membuat orang-orang itu mendengarkan firman-Nya, then we can bring a change to the world. maka kita bisa membawa perubahan kepada dunia. What's the key? Kuncinya apa? What's the secret? Apa rahasianya? I love it. Saya senang sekali. Intimate friendship. Yaitu hubungan persahabatan, pertemanan yang sangat intim, sangat mesra. Intimate friendship with the Lord. Persahabatan yang sangat mesra, intim dengan Tuhan. Before all of this COVID and all these things hit the world, Sebelum semua keadaan ini semua melanda dunia, I went through stage 4B throat cancer. saya melewati sakit kanker stadium 4B di tenggorokan. I'm 2 years out of treatments. Saya sudah 2 tahun lepas dari pengobatan. My body is still healing, but I'm cancer free. Come on, Jesus. Tubuh saya masih sedang dalam proses pemulihan, tapi saya sudah bebas kanker, puji Tuhan. And just in line with these key phrases I've been reading you from the Word, Saya akan menyelaraskan ini dengan ayat yang tadi saya bacakan kepada saudara.
from Colossians, the perfect knowledge of the pleasure of the Lord. Dari ke Kolose tadi bahwa ada suatu pengetahuan yang sempurna akan kesukaan Tuhan. The hope that comes from his realm of glory. Ada suatu pengharapan yang datangnya itu dari alam kemuliaan. Standing in intimate friendship no matter what's happening in the world. Berdiri tetap berdiri di dalam hubungan relasi yang sangat intim, tidak peduli apapun yang terjadi di dunia. When they told me that I had stage 4B throat cancer, waktu mereka mengatakan pada saya kanker tenggorokan stadium 4B, the first thing I felt in my heart was, yang pertama-tama yang saya pikir itu di dalam hati saya, Psalm 46:10. Mazmur 40 ayat 10. It says, "Be still." Tetap tinggal diam. And be still and know. Tinggal diam atau tenanglah dan ketahuilah. Be still and know. Tinggal diam, tenang dan ketahuilah. God just kept saying, Jason. Tuhan terus berkata, Jason, be still and know. Tuhan terus berkata, Jason, engkau tetap tinggal diam dan tenang dan ketahuilah. Be still and know. Tetap tenang dan ketahuilah. Abide in me. Tetap melekatlah tinggal di dalam aku. Abide in me. Melekatlah di dalam aku. Hey, Mama Heidi Baker would call me every week. Mama Heidi Baker menelpon saya setiap seminggu sekali. And she would read to me Psalm 91. Dan dia membacakan pada saya Mazmur 91 from the Passion Translation. Dari the Passion Translation. Mm-hmm. And I'm just going to reference it, but it says, when you're seated. Kalau engkau duduk. In the shadow of Shaddai. Di dalam bayangan Allah yang maha besar itu. You are covered in the strength of the God Most High. Engkau akan dinaungi oleh kekuatan Allah yang maha kuasa. Notice the language. Perhatikan bahasanya. When you're seated. Kalau engkau itu duduk. When you're seated. Ketika engkau duduk. In the shadow of Shaddai. Di bawah bayangan daripada Tuhan yang maha kuasa. You're covered in the strength of the God Most High. Engkau akan ditutupi atau dibungkus dengan kekuatan dari Allah yang maha kuasa. There's a posture. Ada bagian yang dilakukan di sini. Ada sikap. Poise. Ada suatu sikap tindakan di sini. There is a positioning. Ada suatu posisi di sini. See, all things have been given to you. Segala sesuatu sudah diberikan kepadamu. But it doesn't belong to you at any given moment. Tetapi itu belum menjadi milikmu pada waktu saat itu diberikan. It comes by revelation. Itu semua akan datang lewat pewahyuan. It's the glory of the Lord to conceal a matter. Adalah kemuliaan Tuhan untuk menutupi suatu peristiwa, suatu hal. It's the glory of kings to search it out. Itu adalah kemuliaan raja-raja untuk menyelidikinya. The secret things belong to the Lord. Hal-hal rahasia adalah milik kepunyaan Tuhan. But once they're revealed, tetapi sekali nanti itu diwahyukan, they belong to you. Itu akan menjadi milik kepunyaanmu. And in the midst of everything that's happening in the world, dan di tengah segala hal yang sedang terjadi di dunia, the most important thing we can do, hal yang paling terpenting sekali yang bisa kita lakukan, is position ourselves. Kita harus memposisikan diri kita in the place of this perfect knowledge of His pleasure. Yaitu kita harus menempatkan diri kita pada pengetahuan yang sempurna dari kesukaan Tuhan ini. Knowing that we're loved.
mengetahui bahwa kita ini disayang. Knowing that perfect love casts out fear. Dengan mengetahui bahwa kasih yang sempurna itu mengusir semua ketakutan. Knowing that Jesus is the perfection of love. Mengetahui bahwa Yesus itu adalah kesempurnaan daripada kasih itu. Being still. Kita harus tetap tinggal tenang. Being still. Tetap tinggal tenang. And living from another realm. Dan biarkanlah itu dari alam yang lain. For instance, contoh, when they told me that I had cancer, waktu mereka bilang saya kena kanker, I thought of 1 Samuel chapter 30. We're not going to read it. I'm just going to reference it. 1 Samuel 30 kita nggak akan baca, saya cuma jelaskan aja. 1 Samuel chapter 30 verses 1 through 20. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20 tells us about David. Bercerita tentang Daud. Probably like many of you, I'm fascinated with David. Mungkin banyak juga sama seperti saudara, saya ini sangat takjub sekali dengan Daud. God said, David, I've found a man after my own heart. Tuhan berkata kepada Daud, oh, aku menemukan orang yang sungguh mencari hati Tuhan. And the Bible says that David had a key. Alkitab berkata Daud mempunyai kunci. Isaiah chapter 22 verse 22. Yesaya 20 ayat 22. And Revelation 3 verse 7. Wahyu 3 ayat 7. Tells us berkata kepada that kita, David had a key. Daud itu that could mempunyai open kunci a door. yang bisa That could membuka open a pintu. door. Yang bisa membuka pintu. That no man can open. Yang orang lain nggak bisa buka. And can shut a door that no man can shut. Dan dia bisa menutup pintu yang orang lain tidak bisa tutup. And many movements, and including myself, all over the world have tried to wrap language around what the key of David actually was. Dan banyak sekali gerakan-gerakan di dunia ini juga termasuk saya coba mengerti apa yang dimaksud dengan kunci Daud ini. But what I found Tetapi apa yang saya temukan with David, dengan Daud, of David, kunci Daud ini is not just a worship song. Bukan hanya sekedar lagu-lagu penyembahan. It's not just 24/7 musicians. Bukan hanya sekedar 24 jam 7 hari selama 7 hari terus menerus penyembahan, memuji. It's not just 24/7 prayer. Bukan juga cuma 24 jam dalam 7 hari itu berdoa. These are all expressions of the key of David. Ini semua adalah ekspresi daripada kunci Daud. But the key of David is much more raw. Kunci Daud itu lebih mentah lagi dari itu. It's deep. Itu jauh lebih dalam lagi. It's an intimate friendship. Itu adalah di dalam persahabatannya yang intim. It's a tangible knowledge. Itu adalah suatu pengetahuan yang benar-benar nyata. David encountered God outside of the law. Daud itu bertemu dengan Tuhan di luar hukum Taurat. This is why his tabernacle that he designed had no veil. Itu sebabnya tabernakel yang didesain dia, dirancang dia itu tidak ada tirainya. He knew how to access heaven. Dia tahu bagaimana bisa mengakses atau masuk surga. Whether he caused an issue or whether he just walked into it. Apakah itu cuma suatu isu ataukah dia berjalan benar-benar masuk? It's this posture of heart. Ini semua adalah sikap daripada hatinya. It's this place of abiding. Ini adalah suatu tempat di mana sungguh-sungguh melekat. Walking in intimate friendship with the Lord Jesus. Berjalan di dalam hubungan relasi yang sangat intim dengan Tuhan Yesus. And when David, dan waktu Daud, just one example. Satu contoh saja. In 1 Samuel 30 verses 1 through 20. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 30. Says that he and his men came back to Ziklag. Dia dan orang-orangnya kembali ke Ziklag. They had been away at war. Mereka pergi tadinya berperang. Imagine they're already tired. Bayangkan ya, semua orang-orang sudah capek. Covered in mud and blood and semua mereka mungkin kotor dengan lumpur, dengan darah.
They've been off at war, Mereka habis berperang. and they get home, Lalu mereka pulang ke rumah, and their entire camp is burnt to the ground. dan seluruh perkemahan mereka itu terbakar rata tanah. All the women and children. Semua wanita Are dan kidnapped. anak-anak, semuanya itu diculik. It Ditawan. says that his men wept until they could not make a sound. Dikatakan bahwa semua orang-orang Daud itu menangis sampai nggak bisa ada suaranya lagi tangisannya. Can you imagine? Dapatkah kita membayangkan? Weeping so profusely Mereka menangisnya sampai seperti itu. that you can't even make another sound. Sampai nggak bisa lagi keluar suaranya. But see, David lived from another reality. Tetapi Daud hidup dari realitas yang berbeda. David lived from another realm. Daud hidup dari alam yang berbeda. So in the face of all of this stuff, Dan di hadapan dari semua keadaan yang seperti itu, David said, "Bring me the ephod." Daud bilang, bawa ke sini efod. He said, "Bring me my ephod." Bawa ke efodku. The ephod speaks of our priesthood. Efod itu berbicara tentang keimaman. That place where we minister to Jesus. Tempat di mana kita melayani kepada Yesus. That place where we stand in his counsel. Tempat di mana kita berdiri di depan dewan musyawarahnya. That place where we stand in intimate friendship. Tempat di mana kita berdiri dalam suatu pertemanan atau persahabatan yang intim. And it was in that place Dan di tempat itulah that he heard the word of the Lord. dia mendengar Tuhan. And God said, Dan Tuhan berkata, "Go and you will be restored." pergi dan semua akan dipulihkan. 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10 tells us 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 berkata, that you are a chosen generation. kamu adalah bangsa yang terpilih. You are a royal priesthood. Engkau adalah imamat yang rajani. We are kings and we are priests. Kita ini adalah raja-raja dan imam-imam. Our high and holy calling Panggilan kita yang tertinggi itu is to minister to the Lord Jesus, adalah untuk melayani kepada Tuhan Yesus. to live from another realm. Dan hidup dari alam yang berbeda. In 2 Kings chapter 6, Dalam 2 Raja-Raja, 2 King chapter 6, 2 Kings chapter 6, I'm just going to reference it, verses Okay. 13 through 18. 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai 18. It tells us about Elisha, Berbicara tentang Elisa, who was a double portion son of Elijah. yang dia mendapatkan 2 kali lipat ganda dari Elia. Says that he and his servant Dia dan budaknya, hambanya, were coming under attack. mereka mau diserang. There were horses and chariots coming to kidnap them. Ada kuda-kuda dan kereta-kereta berkuda itu yang mau menangkap mereka. Now his servant, Hambanya, Elisha's servant, hambanya Elisa, saw the enemy coming. melihat musuh ini datang. He saw the pandemic, if you will. Dia melihat, mungkin saudara bisa bilang, kalau kita contohkan aja, ada pandemi datang nih, pandemik. Pastor Donald was saying he doesn't even like to say the name because he doesn't even like to recognize it. Tadi Pastor Donald berkata, oh dia sama sekali nggak mau menyebut nama ini karena dia tidak mau mengakui adanya ini, gitu. Nggak mau menyebut namanya ya. But Nama when we're pandemi. not seated, we're not poised, when we're not in that place of the presence of Jesus, Kalau kita tidak memposisikan diri dan kita tidak berdiri di tempat di mana Yesus melihat seperti dia, all we see is the attack. yang kita lihat itu cuma adanya serangan aja.
when they told me I had cancer, if I was living from here, Waktu mereka bilang saya kena kanker, kalau saya melihatnya dari posisi ini, melihat dengan mata, then all I would see is stage 4B throat cancer. yang saya lihat itu akan cuma kanker tenggorokan stadium 4B. But when we're seated, Tetapi kalau kita ini duduk, when we're in that place of intimate friendship, kalau kita berada di dalam tempat persahabatan yang intim itu, when we're living from the knowledge of his perfect pleasure, dan kita hidup di dalam pengetahuannya yang sempurna akan apa yang disukai oleh Tuhan, then we live from a double portion. maka kita hidup dari alam 2 kali ganda. Elisha put his hands on Elijah. Elisa On his servant, sorry. Elisha put his hands on his servant Elisa menaruhkan tangannya pada hambanya and said, Father, dan bilang, Bapa, open his eyes bukalah matanya that he can see, supaya dia dapat melihat, that those that are with us dan supaya dia tahu bahwa yang bersama-sama kita are more than that are against us. lebih banyak daripada yang melawan kita. Two different mindsets. Jadi ini ada 2 pola pikir yang berbeda. One person living from just this natural realm. Ya, satu orang dia hidupnya hanya berdasarkan melihat alam yang natural ini yang kita lihat dengan mata kita. The other living from a place seated. Yang satunya hidupnya dari tempat di mana dia duduk di situ. God's given us places to walk. Tuhan memberikan tempat kepada kita untuk kita berjalan. The Bible says those that walk in the Spirit, Alkitab berkata, mereka yang berjalan di dalam roh, they are the sons of God. mereka adalah anak-anak Allah. Those that walk in the Spirit, Mereka yang berjalan di dalam roh, they are the sons of God. mereka adalah anak-anak Allah. Ephesians chapter 1, Efesus 1, verse 3. ayat ketiga. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus, Diberkatilah Tuhan Allah kita, Bapa kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, who has blessed us with all spiritual blessings yang sudah memberkati kita dengan semua berkat-berkat rohani in heavenly places di tempat-tempat surgawi in Christ. di dalam Kristus. Ephesians chapter 2, Efesus 2, verse 4. ayat yang keempat. But God, who is rich in mercy, Tetapi Tuhan yang berlimpah-limpah kasih karunia-Nya itu, for his great love wherewith he loved us, dengan kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, even when we were dead in sins, bahkan ketika kita ini masih mati oleh karena dosa dan kesalahan-kesalahan kita, has quickened us together with Christ. Dia sudah membangkitkan kita bersama-sama di dalam Kristus. And has raised us up together. Dan Dia sudah membangkitkan kita bersama-sama Dia. And made us to sit together. Dan Dia mendudukkan kita bersama-sama In heavenly places. di tempat surgawi. In heavenly places. Di tempat surgawi. See, we become Kita menjadi what we behold. Kita menjadi seperti apa yang kita pandang itu. When we take this place Kalau kita mengambil tempat ini of standing in the counsel of the Lord, untuk berdiri di depan dewan musyawarahnya Allah, standing in intimate friendship with the Lord, berdiri dengan persahabatan yang intim dengan Tuhan, being still and knowing kita menjadi tetap tinggal tenang dan mengetahui
In the midst of chaos, in the midst of tragedy, no matter what it is, Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah tragedi, tidak peduli apapun itu, the Bible says in Isaiah chapter 60, Alkitab berkata dalam Yesaya 60, arise and shine, bangkitlah dan menjadi teranglah, for your light has come, sebab terangmu sudah datang, and the glory of the Lord has risen upon you. dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Darkness will cover the earth, Kegelapan akan menutupi bumi, and thick darkness the people. dan kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. My friends, he told us it's going to get dark. Dia berkata kepada kita, nanti akan menjadi gelap. He told us thick darkness would cover the earth. Dia berkata nanti ada kegelapan yang sangat tebal menutupi bumi. But he says, but I have risen upon you. Tapi dia berkata, aku sudah bangkit atasmu. And here it gives us the key. Dia memberikan kunci kepada kita di sini. We look to you and we are radiant. Kita ini harus memandang kepada Tuhan, maka kita ini akan menjadi bersinar terang. Our hearts throb and swell with joy. Hati kita ini akan menjadi bengkak atau penuh dengan sukacitanya sampai hatinya itu besar sekali sukacitanya. Look at the key. Look at the key. Lihat kuncinya. It's a place. It's a posture. Ini It's adalah a voice. suatu tempat, ya, suatu tindakan kita, sikap hati. It's the gazing upon the Lord. Itu dengan memandang wajahnya. It says we look to you Kami memandang kepadamu, and we are radiant. maka kita ini akan menjadi berkilau, bersinar. Our hearts throb and swell with joy. Hati kita ini akan penuh dengan sukacita sampai hatinya tuh besar, jadi bengkak ya karena sukacita. I read the scriptures. I read a lot of scripture. Saya baca banyak firman Tuhan. We are seated with Christ in heavenly places. Kita ini didudukkan bersama Kristus di dalam tempat surgawi. And our hope comes from that realm of glory. Dan pengharapan kita itu datangnya dari alam kemuliaan itu. And hear my words. Dengarkan perkataan saya, That higher realm of living itu adalah alam kehidupan yang lebih tinggi. the higher realm Alam kehidupan yang lebih tinggi ini, comes from revelation. itu datangnya dari pewahyuan. And revelation Di dalam pewahyuan, is positional. I beg your pardon? Revelation is Pewahyuan. positional. It's how we position Ya, ourselves. oke. Pewahyuan itu adalah posisi di mana kita memposisikan diri kita. So in the midst of darkness covering the face of the earth and thick Dan darkness the people, Dan di tengah-tengah kegelapan yang menutup bumi dan kegelapan yang paling kelam itu yang tebal itu menutupi semua orang-orang. what is our high and holy position? Bagaimanakah posisi kita yang paling tertinggi dan yang kudus? We look to you, God, Kami memandang kepadamu Tuhan. and we are radiant. Dan kami ini menjadi bersinar. Our hearts throb and swell with joy. Hati kami ini penuh sekali dan melimpah dengan sukacita. What does that mean? Apa artinya itu? It means when we position ourselves before the Lord and minister to Him, Artinya kalau kita memposisikan diri kita di hadapan Dia dan melayani Dia, walk in His counsel, berjalan di dalam dewan musyawarahnya, walk in intimacy, berjalan di dalam keintiman, that we see Him and His character and His nature become alive in us. maka kita akan melihat Dia dan karakternya, sifatnya Tuhan itu menjadi nyata dalam diri kita. Our heart explodes with revelation. Maka hati kita ini akan meledak dengan pewahyuan. And then we begin to walk in His radiance and His glory. Dan kita akan mulai berjalan di dalam kemuliaannya dan terangnya. You become
engkau akan what you menjadi behold. seperti siapa yang kamu pandang itu. 2 Corinthians 3:18. 2 Korintus 3:18, But we all, kita semua with unveiled face, dengan wajah yang tidak bertudung, beholding as in a glass the glory of the Lord, kita memandang kemuliaan Tuhan itu. we are changed into the same image, Kita diubahkan seperti gambar rupa yang sama. from glory to glory, Dari Come on, kemuliaan ke Jesus. kemuliaan. from glory to glory. Dari kemuliaan ke kemuliaan. Thank you, Jesus. Terima Thank kasih you, Yesus. Terima kasih Yesus. We love you, Father. Kami thank mengasihimu you Bapa. Kami berterima kasih. For 1 John chapter 4, verse 17. 1 Yohanes 4 ayat 17. And I know we're running out of time here, so I just want to read this last scripture. Saya cuma bacakan ayat yang terakhir ini ya, untuk mempersingkat waktu. Love has been perfected amongst us in this, Kasih itu Allah itu sudah disempurnakan di dalam kita dalam hal ini. that we may have boldness in the day of judgment. Supaya kita ini mempunyai keberanian pada hari penghakiman. Because as he is, Karena sama seperti Dia, so are we in this world. kita juga di dalam dunia ini. There is no fear in love, Tidak ada ketakutan di dalam kasih. but perfect love casts out fear. Tetapi kasih yang sempurna itu mengusir semua ketakutan. Because fear involves torment. Karena ketakutan itu di dalamnya ada suatu penganiayaan. But he who fears has not Ada been made hukuman. perfect in love. Tapi kita yang tidak takut itu kita sudah dijadikan sempurna dalam kasih. We love him Kita mengasihi Dia because he first loved us. karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. We love him Kita mengasihi Dia because he first loved us. karena Dia Tuhan pertama kali lebih dulu mengasihi kita. Again, lots of voices in the world, Sekali lagi banyak suara-suara di dunia, lots of sounds. banyak sekali bunyi bersuara-suara. It's like when you get in your car and you want to change the dial so you can tap into the right sound that resonates with you. Sama kalau kita naik ke mobil, kita mau menyetel musik ya, waktu pertama kali mau nyetel lagu apa yang kita mau cari kan suaranya berisik tuh, kresek-kresek gitu. A lot of people are saying this is the judgment of God. Ada yang banyak bilang, oh ini adalah penghukuman dari Tuhan, penghakiman Tuhan. A lot of people say it's not the judgment of God. Ada yang banyak lagi yang bilang, oh ini bukan penghakiman Tuhan. What I'm telling people Apa yang saya katakan kepada orang-orang, is let's go into this place of intimate friendship. marilah kita masuk ke dalam tempat hubungan relasi yang intim. Let's walk in the Spirit. Mari kita berjalan di dalam roh. Let's see from another realm. Mari kita melihat ini dari alam yang lain, yang berbeda. The love of Jesus is perfection. Kasih Yesus itu adalah yang menyempurnakan. And see, that was the key of David. Itu adalah kunci Daud. He so knew the love of God. Dia begitu tahu sekali kasih Tuhan itu. He knew his depravity, Dia tahu betul-betul dari mana itu. but he cried for holy. Dia berseru untuk minta kekudusan. And no matter what your story is right now, where you are, Tidak peduli saudara punya cerita apa sekarang ini, dimanapun engkau berada, love has been perfected amongst us in this. kasih Tuhan itu sudah disempurnakan di dalam kita. That we have boldness Bahwa kita ini punya keberanian to stand before a holy God. untuk berdiri di depan Tuhan yang kudus. And then as we see him Dan nanti kalau kita melihat Dia, and he reveals himself, dan Dia akan mewahyukan dirinya kepada kita.
it takes us to that place of living in heavenly places. Ini membawa kita masuk hidup dalam tempat-tempat surgawi itu. So Lord Jesus, I just pray right now Tuhan Yesus, saya berdoa sekarang for every person watching. untuk setiap orang yang melihat. We just declare right now, Kami mendeklarasikan sekarang. we look to you Kami memandang kepadamu. and we are radiant. Dan kami ini bersinar terang. We're radiant with your love. Kami ini cemerlang akan kasih-Mu. We're radiant with your joy. Kami ini bersinar akan kasih-Mu, We're sukacita-Mu. radiant with your peace, Kami ini bersinar akan damai-Mu, your kindness, kebaikan-Mu, your goodness, kebaikan-Mu Tuhan, your long suffering. panjang sabar. You have places for us to walk. Engkau sudah menaruhkan kami tempat untuk berjalan. We declare that we are those that are walking in the Spirit. Kami menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang berjalan di dalam roh, In heavenly places, di tempat-tempat surgawi. that we will be still Dan kami akan tinggal tenang and know dan mengetahui with a surety dengan keyakinan, kepastian that you are God. bahwa Engkau adalah Tuhan. Yeah. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Thank you so much, Jason. It's really awesome teaching. I want to ask one question. Do you still playing the keyboard and sing? Yes, sir. Mm-hmm. You want to play now or? Oh, sure. I'd love to. Yes, you still have time. Please, for a soaking I time. do. I felt we're out of time. I hope I didn't end too early. I thought I had to be done by now. I Can do. you? It's okay? Yes, sir. In the morning when I rise to meet you, in the morning when I lift my eyes, you're the only one I want to cling to. You're the first thought on my mind. So let our voices rise, all creation cries, singing out endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song and sing it out in endless hallelujah. Evenings when you go unnoticed, in the open day to day, countless miracles of life all around us, drawn like arrows to your name. So let our voices rise, all creation rise.
Sing it out in endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song. Sing it out in endless hallelujah. There's nothing better. There's nothing better. There's nothing better than this right now. There's nothing better. There's nothing better. There's nothing better than this right now. There's nothing better. There's nothing better. There's nothing better than this right now. Even when I lay my head down, and even when I close my eyes, you're still the only one I want to cling to. You're the last one on my mind. So let our voices rise and all creation cries. Sing it out in endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song. Sing it out in endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song. Sing it out in endless So let our voices rise and all creation cries. Sing it out in endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song. Sing it out in endless hallelujah. Hallelujah. Come on, Jesus.